Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada pembahasan soal UTBK Matematika di bidang TKA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal matematika di bab logaritma, yaitu part kedua. Nah, sesuai janji saya, kita akan membahas soal UTBK asli ya, yaitu di tahun 2019 khusus untuk matematika soshum kebetulan yang ada. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini kita punya sebuah bentuk logaritma yang terdefinisi di selang X yang berada di A, B, dan di antara A dan B gitu. Nah, nanti kita diminta sebenarnya untuk menentukan si X-nya ini terdefinisi di mana aja gitu. Atau bisa dibilang kita diminta untuk menyelesaikan persamaan ini dengan cara menentukan X-nya itu di mana aja gitu. Oke, baik kita mulai dulu dengan perhatikan ya, ini bentuk logaritma kita. Nah, bentuk logaritma ini punya beberapa syarat, di mana syarat pertamanya itu dengan syarat ya, dengan syarat pertama 3x-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini kita tahu ya kalau dari logaritma, misalnya kita punya logaritmanya A log B sama dengan ya A log B lah misalnya gitu. Nah, jadi di sini A-nya ya, A-nya besar dari 0, B-nya juga besar dari 0. Di sini A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi jadi di sini untuk 3x itu harus besar dari 0 dan nanti 3x-nya tidak boleh sama dengan 1 gitu. 3x tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk syarat yang kedua, kita punya 4 ya. Mungkin saya tuliskannya gini aja kali ya. Supaya bagus ya. Kita selesaikan satu-satu syaratnya dulu gitu ya. Ini X besar dari 0 ya jadinya. Nah, jadi kalau di garis bilangan nanti atau gini aja, X besar dari 0 dan kita juga punya syarat bahwa 3X itu tidak boleh sama dengan 1, artinya X tidak boleh sama dengan 1/3. Jadi nanti di area X yang besar dari 0, nanti ada yang bulat kosong ya, artinya tidak boleh X sama dengan 1/3. Oke, kita lanjutkan untuk syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua adalah yang ini nih, yang di dalam log ini. Nah, ini harus besar dari 0 juga. Berarti kita punya 4 dikurang X kuadrat per X kurang 3 itu lebih besar dari 0. Nah, sebenarnya ini kita menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Nah, ini tinggal difaktorkan aja, 2 dikurang X. Nah, ini faktor selisih 2 kuadrat ya. 2 plus X per X kurang 3. Ya, kita buat titik batas atau titik pembuat nolnya, yaitu 2 dikurang X sama dengan 0, jadi X sama dengan 2. Kemudian 2 ditambah X sama dengan 0, X sama dengan min 2. Dan yang terakhir, X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa gunakan garis bilangan ya, ada 3 titik batas. Nah, ingat bahwa yang ini tidak boleh sama dengan 0. Karena dia juga besar aja, ya ini otomatis bulat kosong semuanya ya. Nah, di sini min 2, 2, ini 3. Oke, mungkin tidak ini ya, tidak ukurannya tidak bagus gitu. Nah, gini, mungkin seolah bagus lah ya. Nah, kemudian kita cek di tengah-tengah ini ada 0 ya. Kita substitusi 0 ke pertidaksamaan kita punya ini negatif, ini positif, ini negatif. Ya, substitusi aja angka 0 ke dalam sini gitu. 2 dikurang 0 itu positif. Oke, saya salah. Kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi ya. 2 dikurang 0 itu adalah positif, 2 ditambah 0 itu positif, X dikurang 3, ya 0 dikurang 3 itu negatif. Jadi positif dikali positif, positif dibagi negatif, negatif. Jadi di antara atau di titik yang ada nolnya, tandanya negatif. Kiri kanannya positif, ini juga positif, ini negatif. Nah, karena yang pertidaksamaan kita minta adalah yang besar dari 0, otomatis areanya yang ini. Nah, gitu. Oke, sekarang kita sudah punya daerah ya.
Nah, untuk daerah yang di syarat 1 tadi kan X-nya besar dari 0, berarti yang ini. Tapi ada syarat tidak boleh sama dengan sepertiga. Ya, misal sepertiganya di sini. Ya, jadi dia ini gini. Jadi terbelah ya di sepertiga. Kira-kira mungkin bisa digambar seperti ini. Nah, gitu. Nah, dari dua area ini atau dua garis bilangan ini kita jadikan satu gitu. Nah, mungkin saya bisa gabungkan di sini aja ya. Saya tuliskan ini yang dari syarat 1. Nah, yang syarat 2 saya gabungkan di sini saja. Ini syarat 2. Oke, nolnya di sini berarti min 2 di sini. 2-nya misalnya di sini, ini sepertiga ya. Kemudian di sini ada 3. Nah, jadi berhubung tadi areanya sudah kita temukan, yang ini 1 dan yang ini 1 ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, yang area yang terarsir 2 kali gitu ya. Ini adalah area yang berada di sini. Sini ya. Nah, ini nih. Jadi dengan demikian X kita itu berada di antara 2 dengan 3. Nah, dari sini kita juga langsung memperoleh A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Sehingga A tambah B berapa? Ya, A ditambah B akan sama dengan 5. Ya, jadi jawabannya C. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, ini soal terakhir nih. Jadi ini UTBK di tahun 2019 untuk matematika soshum. Nah, ini juga, ini UTBK di gelombang 1 ya sepertinya. Nah, ini UTBK gelombang kedua. Nah, tetap matematika soshum. Oke, sekarang coba kita lihat ya soalnya bagaimana. Untuk semua bilangan real X besar dari X kecil dari 7, sehingga bentuk logaritma ini terdefinisi juga di selang ini. Sama ya, lebih kurang sama nih soalnya. Kita bermain di syarat dari bentuk logaritma, seperti itu. Namun ingat di sini ada ketentuan X-nya, tambahan gitu. Oke, kita mulai dari mencari syarat 1. Ya, A log B, bukan A log B ya. Kita tulis dulu soalnya. X log X kuadrat ditambah X kurang 12 per X kuadrat ditambah X ditambah 12. Nah, ini dengan syarat gitu ya. Nah, syarat satunya adalah X besar dari 0. Nah, dan X tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian syarat yang kedua, ya kita punya syarat tambahan ya di sini X kecil dari 7. Jadi kita punya 3 syarat ya sebenarnya. Nah, jadi syarat satunya ini, syarat keduanya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 12 per X kuadrat ditambah X di 12 itu harus besar dari 0. Nah, ini lagi-lagi kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini. Nah, untuk pertidaksamaannya saya selesaikan di sini ya. Untuk syarat yang kedua. Nah, ini kita selesaikan dulu, cari faktornya, bilang dan penyebut ini ya. Jadi faktor yang di atas itu X ditambah 4 dikali X kurang 3. Yang di bawah itu faktornya kebalikannya berarti X dikurang 4. Oh ya, sebentar. Oh bukan. Kira-kira apa ya faktor yang di bawah? Faktor yang di bawah itu ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Berarti X kuadrat tambah X ditambah 12 ini, ya kita untuk mencek dia faktornya ada atau enggak, kita bisa cek determinannya ya. Determinannya adalah B kuadrat ya, 1 dikurang 1 kali C. C-nya 12. Nah, ini min 47 ya. Ini dari artinya nggak punya akar-akar ya, berarti nggak ada faktornya. Nah, otomatis kita tetap tulisan ini. Untuk semua X-nya di sini dia tidak punya akar-akar. Nah, namun di sini X-nya berlaku untuk seluruh bilangan real. Nah, ini tadi gimana besar dari 0 ya. Nah, kita lanjutkan.
Oke, kita lanjutkan. Jadi, X ditambah 4. Nah, X dikurang 3 per X kuadrat ditambah X ditambah 12. Jadi, nah ini apa ya namanya? Dia tidak memotong sumbu X gitu ibaratnya. Jadi, dia itu definite positif. Karena kan ini A-nya adalah 1, gitu. A-nya besar dari 0. A maksudnya adalah koefisien X kuadratnya gitu. Jadi, seolah-olah dia nanti, bukan seolah-olah ya, parabolanya itu nanti terbuka ke atas dan berada di atas sumbu X, seperti itu. Nah, kemudian kita, maaf ya tadi PPT-nya error dan jawaban kita hilang. Jadi, saya tuliskan ulang lagi ya di sini syarat pertama dari kita cukup perhatikan yang bentuk yang di atasnya aja sebagai pembuat 0, yaitu X sama dengan min 4 dan X sama dengan ya di sini 3 ya harusnya. Nah, 4 ini min 3. Sorry, ini min 4, ini yang 3. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa gunakan garis bilangan. Nah, oke, di sini min 4, di sini 3. Nah, kita bisa tes saat nilainya 0 di tengah-tengah ini ya. Berarti ini 0, maksud saya positif gitu ya. Ini positif. Kok 0 lagi sih? Ini positif, ini positif. Oh, sorry, di sini saya salahnya. Bentar saya lihat dulu soal. Ya, ini berarti negatif ya, karena 0 kurang 3 itu negatif. Nah, di bawahnya ini pasti selalu positif, karena dia definite positif. Ya. Kemudian kita punya perkaliannya negatif jadinya. Di sini negatif, ini positif, ini positif. Nah, dengan demikian yang diminta adalah positif. Otomatis areanya yang kiri kanan ini. Nah, langsung aja ya kita gabungkan untuk contoh syarat yang satu, berarti syaratnya X besar dari 0. Nah, 0-nya di sini misalnya. Nah, ini kira-kira. Oh ya, dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi ini perlu diingat nih, ini nggak boleh sama dengan 1. Jadi, ginilah kira-kira nanti. Terbelah dia di X sama dengan 1. Nah, kita gabungkan dengan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu adalah X-nya kecil dari 7. Jadi kira-kira 7 di sini ya. Nah, kecil dari 7 berarti ke kiri. Oke, dari 3 buah garis bilangan ini bisa diperhatikan mana area yang terarsir 3 kali berturut-turut. Ya, bisa di garis gini ya. Ternyata areanya itu adalah dibatasi mulai dari 3 dan berakhir di 7, atau di antara 3 dan 7 maksudnya. Jadi X kita adalah di antara 3 dan 7. Nah, ini HP-nya. X di mana gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian sekarang jadi A dan B-nya kita bisa peroleh juga. A sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 7. Otomatis B dikurang A adalah 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oke, jawabannya C. Oke, sekian pembahasan kita untuk soal logaritma UTBK yang sudah diuji pada tahun sebelumnya ya. Ya, tahun 2 tahun yang lalu di Matematika Soskum. Jadi konsepnya di sini mencari syarat dari bentuk logaritma. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bahas soal UTBK sesi selanjutnya.